Kedatangan pimpinan tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus atau Pope Francis ke Indonesia menjadi perhelatan besar di wilayah Republik. Kehadiran penguasa negara Vatikan yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19 itu rencananya berlangsung pada 3-6 September 2024. Adalah Presiden Joko Widodo, sosok di balik kedatangan Paus kali ini. Dalam sejarahnya, pimpinan tertinggi agama Katolik pernah 2 kali mengunjungi wilayah Republik. Pada 1970 misalnya, Paus Paulus ke-6 bertandang ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soeharto. Kemudian pada 1989, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi 5 kota dalam lawatannya. CNN Indonesia Plus Minus berbincang dengan Romo Thomas Ulun Ismoyo, juru bicara panitia kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ini rencananya itu sejak tahun 2020. Paus Fransiskus itu rencananya akan hadir tahun 2020, tapi kemudian dunia semuanya dilanda COVID. Dan kemudian syukurnya bukan dibatalkan tapi ditunda. Paus Fransiskus hadir pasti atas dasar undangan. Dan kita bersyukur untuk negara yang dengan segala macam hal itu telah mendukung acara kedatangan Paus dari mulai undangan sampai dengan sekarang mempersiapkan, berkoordinasi, perizinan, pengamanan untuk memastikan bahwa acara persiapan dan pelaksanaan nanti berlangsung dengan baik. Itu acara yang terkonfirmasi itu acaranya pasti pertama berjumpa dengan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo di istana sebagai perjumpaan bilateral antara 2 negara. Lalu perjumpaan dengan rohaniwan-rohaniwati Katolik di gereja katedral yang sayangnya hanya bisa memuat 800 orang. Acara lain yang istimewa juga adalah perjumpaan dengan para tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Kita berbeda dalam banyak hal, tradisi, kitab suci, lalu kemudian ajaran, tapi kita punya disatukan oleh aspek yang sama, yaitu persaudaraan. Kita bersaudaraan, kemanusiaan. Iya. Setelah itu? Yang paling ditunggu umat Katolik adalah Misa Kudus di Gelora Bung Karno. Begitu, itu yang akan dihadiri oleh puluhan ribu orang, mewakili seluruh keuskupan di Indonesia. Begitu. Jadi siapa yang bisa ikutkan? Semua orang pasti ingin ikut lah ya, umat Katolik ya. Gimana itu? Prosedurnya ya ini agak sedikit panjang. Jadi di bulan Mei yang lalu konferensi wali gereja Indonesia itu kan ada sidang agung dengan para bapak uskup. Para bapak uskup itu ditanya ataupun ditawarkan berapa banyak umat keuskupan yang dipimpin oleh bapak uskup tersebut yang akan hadir. Lalu bapak uskup akan memberikan angka jumlah undangan dari keuskupan tersebut. Sejak Mei sudah diatur. Sudah diberi kuotanya, lalu kemudian agak berubah. Jadi ini bukan panitia ataupun konferensi wali gereja Indonesia menentukan kamu dapat berapa, tapi dalam koordinasi antara KWI dengan para uskup. Jadi ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 40 cuma. Karena saya bisa memahami, karena Paus akan ke Papua Nugini dan ke Dili, mungkin keuskupan-keuskupan yang lebih dekat dengan sana dibandingkan ke Jakarta itu akan lebih murah dan lebih mudah pengaturan logistiknya untuk datang ke sana gitu ya. Ini kan pasti ada biayanya. Nah, ini dari mana biayanya? Pembicaraan mengenai biaya saya letakkan dalam konteks yang lebih besar, yaitu dukungan. Biaya kan satu aspek, yaitu kan namanya dukungan finansial. Tapi pertama-tama adalah dukungan yang kita syukuri berasal dari negara Republik Indonesia. Dari pimpinan, Bapak Presiden, jajaran-jajarannya dan kementerian terkait, serta instansi terkait. Misalnya memberikan perizinan, memberikan pengamanan, dari tim Pas Pampres, koordinasi antara TNI dan Polri, Kementerian Luar Negeri, handle oleh negara ya. Dalam kerjasama yang sampai saat ini saya merasakan dan saya mendapatkan informasi dan kesan dari teman-teman begitu luar biasa kerja kerasnya dan tidak sangat kompleks, pokoknya bekerja sama dengan baik sampai dengan sekarang. Maka kami bersyukur pertama-tama adalah dukungan yang diberikan oleh negara untuk menyambut kedatangan Paus, baik dia sebagai kepala negara maupun sebagai pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia.
banyak pihak, kelompok maupun individu-individu itu berpartisipasi Pastinya mau nyumbang lah ini. untuk bantu ini dengan paus yang datang ya kan Romo ya. dengan sumbangan yang akan diberikan kepada rekening atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia supaya lebih pasti terjaga, kredibel, dan nominalnya ya beragam dari yang kecil sampai yang paling besar. Kita syukuri sumbangsih dari berbagai macam pihak. Animonya ini animo kegembiraan, saya mau berpartisipasi untuk menyambut kedatangan Paus. Jadi jika ada berita bahwa ini didanai 1, 2, atau 3 orang, seluruhnya itu tidak benar gitu ya. Klaim-klaim lah itu ya. Saya mau mengatakan ditanya ini. Ya, saya mau mengatakan ini semangat gotong royong yang luar biasa. Betul. Berpartisipasi untuk acara ini. Jadi yang kedua adalah dukungan finansial. Yang ketiga jangan dilupakan sebagai umat beriman, kebetulan namanya Pak Iman itu ya. Doa bersama itu luar biasa. Itu dukungan spiritual. Jadi dukungan dari negara, dukungan finansial, dukungan spiritual. Romo, ini kita sekarang ngomong konten. Kira-kira apa yang membuat Indonesia merasa begitu penting untuk disinggahi? Saya mengatakan bahwa semua negara pasti penting di hadapan Paus ya. Dan Indonesia sudah memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Vatikan. Vatikan adalah salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1940-an, Vatikan adalah negara yang paling mengakui. Jadi sudah ada pengakuan terhadap kemerdekaan sejak dini. Lalu kemudian Indonesia penting juga karena Indonesia kalau dalam perspektif pendapat saya, nanti bisa ditanyakan kepada pihak lain, negara yang majemuk dengan dominasi umat Muslim yang begitu besar, tapi majemuk, toleransi dijunjung tinggi, walaupun mungkin ada sedikit letupan di sana sini, tapi tidak yang paling penting adalah toleransinya terjaga dengan baik. Itu adalah salah satu yang bisa dibanggakan dari Indonesia gitu ya. Ketika Paus akan datang ke sebuah tempat, ini kondisinya gimana nih? Segala macam termasuk soal perdamaian di sana seperti apa, apakah ada kasus segala macam, itu diperhatikan ya? Pasti diperhatikan, karena kita juga punya perwakilan Paus di sini, Duta Besar Vatikan, yang memperhatikan konteks situasi Indonesia yang berbeda kekasannya dengan negara-negara lain itu ya. Termasuk timingnya, September datang, Oktober Pak Jokowi lengser. Saya nggak bisa komentar mengenai itu, Pak. Saya tidak tahu mengenai kok ya pas gitu ya. Tapi yang pasti memang persiapannya butuh waktu lama. Panjang. Lalu kemudian secara dari segi diplomatik, dari segi persiapan sampai jawaban dari Vatikan, dan juga menyesuaikan dengan agenda yang ada di Indonesia dan juga agenda yang ada di Vatikan begitu. Bagi umat Katolik, kedatangan Paus ke Indonesia, ini apa sih efek yang paling besar yang kira-kira umat bisa rasakan? Pertama-tama ini adalah pasti yang namanya kunjungan ayah kepada anaknya gitu ya. Disapa oleh seorang bapak, pemimpin tertinggi kami, itu pasti menguatkan kehadirannya gitu. Banyak orang yang dengan berbagai macam cara kan menghubungi kami bagaimana caranya itu bisa ketemu Paus Fransiskus atau bisa di GBK. Sayangnya memang dulu sudah diungkapkan oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, mungkin ada orang-orang yang kecewa karena tidak bisa memenuhi ketemu dengan Paus gitu ya. Ya bisa dipahami karena Paus cuma 4 hari 3 malam di sini gitu ya. Semoga kehadiran Paus ini juga untuk umat bukan hanya sosok yang hanya dilihat, tapi kita juga mempelajari ajaran-ajarannya dan juga bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan. Itu harapannya untuk seluruh umat. Karena Paus Fransiskus ini dikenal sebagai tokoh yang istimewa. Baru setahun atau 2 tahun dia sebagai Paus, dia pilih sebagai manusia paling berpengaruh menurut majalah Time gitu ya. Lalu kemudian Paus Fransiskus walaupun punya masalah ataupun concern intern gereja, dia banyak berbicara mengenai masalah-masalah eksternal yang bukan hanya lingkup gereja, masalah pengungsi, masalah kerusakan lingkungan hidup, masalah kemanusiaan, masalah perdamaian. Ini sesuatu yang amat luas
bukan hanya terbatas untuk gereja Katolik, tapi untuk seluruh umat manusia. Soal kemanusiaan, Paus pernah berkomentar soal Palestina nggak? Diletakkan dalam konteks perdamaian dunia, tidak spesifik terhadap Palestina, tapi juga terhadap negara-negara lain, bahwa perdamaian tuh harus dijunjung lebih utama dibandingkan senjata. Duduk bersama, kita bersama-sama berdamai. Perdamaian adalah yang paling harus diutamakan, karena perang itu dimanapun menyusahkan terutama untuk orang-orang yang sipil ya, yang biasa gitu ya. Jadi diletakkan dalam konteks perdamaian dunia itu harus diupayakan sebaik mungkin habis-habisan untuk duduk ke meja perundingan gitu ya. Dan itu mudah-mudahan semangat Paus Fransiskus berbicara mengenai kemanusiaan, perdamaian, itu juga menggelorakan umat, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi banyak orang selain Katolik, supaya kita ini memperjuangkan juga yang namanya kemanusiaan dan dunia yang lebih baik. Dunia yang lebih baik, lingkungan alam yang lebih baik gitu. Nah, ini alam ini menarik. Betul. Ini. Betul. Jangan sampai tambang-tambang ini menjadi Tenaga ahli Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Antonius Beni Susetio menilai kedatangan Paus Fransiskus bisa menjadi upaya diplomasi tentang indahnya kemajemukan, sekaligus menjadi langkah mempercepat penyelesaian kasus-kasus di dalam negeri yang justru merusak kemajemukan itu sendiri. Kira-kira kenapa dipilih Indonesia? Ya udah lama ya, karena Indonesia itu kan dikenal sebagai laboratorium kemajemukan keragaman. Kita terdiri dari 714 suku etnis budaya yang bisa hidup berdampingan. 714? Iya, jarang loh dunia yang mampu mengolah keragaman kemajemukan itu. Sehingga ketika Ibu Mega berjumpa dengan Bapak Suci Paus Fransiskus di Vatikan, Bapak Suci berpesan pada Bu Mega untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika itu. Berarti intinya adalah Indonesia menjadi salah satu contoh. Ya memang banyak kedamaian. Ya dalam arti kita relatif ya mampu mengolah keragaman kemajemukan tidak mudah. Ke Afghanistan aja beberapa suku perang nggak bersudahan. Ya kan, Arab Spring sampai sekarang, ya kan, nggak gampang. India pecah beberapa negara, Pakistan, Bangladesh. Iya kan, negara-negara Yugoslavia pecah, Uni Soviet pecah. Jadi Pancasila itu yang mampu menjadi pemersatu bangsa ini. Maka Bung Karno mengatakan Pancasila itu harus dilihat dari dua. Dia sebagai meja dinamis dan statis. Statis itu dinamis dan statis. Statis itu sesuatu yang tetap apa adanya. Jadi sesuatu tidak bisa berubah. Apa itu? Yaitu Pancasila itu yang menyatukan kita. Meskipun beragam suku, etnis, budaya, agama, kita bisa bersatu. Meskipun kita tahu ada konflik. Ya ada. Diakui tetap ada. Lah, bintang dan meja dinamis itu bagaimana Pancasila itu mampu memberi jawaban terhadap tantangan zamannya. Maka kita Soekarno bicara di PBB pada waktu itu tentang bagaimana Pancasila menjadi tata dunia baru. Menawarkan itu dan itu kan akhirnya kan diakui oleh Sekjen PBB, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa dia berharap Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu menjadi ideologi dunia. Jadi kedatangan Paus itu bisa menegaskan kembali pentingnya Pancasila dalam tata dunia global dan geostrategis ke depan, karena Pancasila itu mampu mewujudkan yaitu nilai-nilai humanisme dan nilai-nilai keadilan itu. Kalau di tahun itu sudah ada simbolisasi lah ya yang kemudian diterima. Di tahun ini apa sih yang paling urgent, Romo? Ya paling urgent menurut saya adalah bagaimana kita mampu sekarang kepada dunia internasional itu menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah mampu mengolah keragaman kemajemukan. Mampu mengolah keragaman dan kemajemukan. Ini menjadi akses bagi dunia internasional. Maka kalau Indonesia mampu menunjukkan dunia bahwa kita mampu itu, maka ini adalah modal. Tidak hanya modal ekonomi, sosial, budaya, tapi ini simbolik. Lah, dunia bisa melihat kestabilan politik, keragaman kemajemukan menjadi aset, tetapi juga mampu kita sebagai mayoritas muslim terbesar membangun demokrasi.
Ya mungkin ada masalah, riak-riak itu harus diperbaiki. Itu sebagai dinamika. Beberapa isu kemanusiaan ya yang apa namanya kita hadapi itu misalnya kedatangan pengungsi, bahkan sampai misalnya riak di dalam untuk misalnya Palestina segala macam. Kalau dari sisi itu, ini kan hal kemanusiaan kan apa ya, borderless lah. Ya. Romo melihatnya gimana? Ya setuju, itu masalah bersama dunia kan. Maka itu kan bisa jadi momentum Indonesia menjadi jembatan ya untuk menyelesaikan konflik misalnya Timur Tengah. Indonesia bisa menjadi mediator yang terbaik. Lah disitulah bisa Indonesia bisa mengembangkan tentang pentingnya perdamaian Timur Tengah. Ketika nanti pertemuan Bapak Presiden dengan Bapak Suci, ide itu kan bisa ditawarkan. Jadi itu sebenarnya pentingnya strategi kita dalam membangun yang disebut diplomasi. Diplomasi itu kan kalau Bung Karno, tidak hanya diplomasi itu kan tidak hanya kemampuan kita mampu meyakinkan negara, tetapi diplomasi juga menawarkan tentang mengenai ideologi bangsanya, keseniannya, kebudayaannya. Justru ini diplomasi yang cukup penting ya bagi dunia, karena kedatangan kan akan diekspos seluruh dunia kan. Lah justru Indonesia mampu menampilkan Bhinneka Tunggal Ika-nya itu. Sementara nasional kita juga punya misalnya Papua. Apakah ini bisa dijadikan momentum untuk... Nah kalau Papua itu kan persoalan dalam negeri ya, sudah selesai dan PBB mengakui. Tetapi Papua itu memang menjadi masalah kan kalau memang pendekatan-pendekatan kan. Oh, approach-nya. Approach-nya lah dulu kan Gus Dur ya, pendekatan humanis, kemanusiaan bisa diterima. Tetapi ini harus dicari penyelesaiannya, gitu loh. Secara bagaimana kalau dalam Pancasila yang musyawarah mufakat, titik temu. Mau tidak mau. Mau dengan membangun yang disebut bagaimana Papua itu mendapat kesejahteraan. Lah kasus-kasusnya itu hampir semua yang terjadi kan, itu harus diselesaikan secara bermartabat, gitu loh.